Selamat malam sekali lagi semuanya untuk para teman-teman yang sedang berjuang atau sedang mengumpulkan informasi nih mengenai beasiswa Australia World Scholarship. Nah, jadi eh, pada malam hari ini saya diundang oleh Studenesia untuk em, me- menginformasikan kepada teman-teman mengenai beasiswa Australia World Scholarship yang kebetulan saya pada tahun 2025 kemarin ya berarti ya mengikuti seleksi kok hilang ya sininya seleksi beasiswa Australia Award dan kebetulan secara kebetulan juga ini merupakan beasiswa pertama saya. uh, Iya, ini juga merupakan percobaan pertama dari saya sebelumnya belum pernah mengapply beasiswa apapun. Jadi beasiswa Australia Awards ini yang pertama kali saya apply dan secara kebetulan juga keterima di tahun 2026 kemarin lolos seleksi tahap pertama dan tahap kedua. Uh, jadi dengan bukti ini, jadi semua pihak manapun, teman-teman dari background apapun, dari apa ya, berkesempatan untuk memperoleh beasiswa ini baik itu di percobaan pertama ataupun yang kesekian kalinya. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan beasiswa Australian World Scholarship ini. Nah, ya sedikit biodata profil singkat dari saya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Wan Rizal Asfar. Background pendidikan saya sarjana ekonomi. Saya berdomisili di Pontianak, namun saat ini saya sedang melakukan pelatihan pembekalan bahasa Inggris di Bali sejak Januari 2026 kemarin. Oke, ini kontak person yang bisa teman-teman hubungi kalau misalnya nanti ke depannya teman-teman ingin bertanya-tanya lagi nih lebih lanjut tentang Australia World Scholarship. Saya membuka peluang pada teman-teman sekalian untuk bertanya lebih dalam tentang Australia World Scholarship. Dan selama saya bisa menjawab dan bisa berkesempatan untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, saya akan mengusahakan untuk menjawab segala pertanyaan yang teman-teman berikan. Kemudian seperti yang sudah Sisil bilang tadi, background pendidikan saya adalah background ekonomi, Fakultas Ekonomi, Sarjana Ekonomi di jurusan Manajemen Universitas Tanjung Pura Kalbar. Dan profesi saya saat ini adalah sebagai ASN di pemerintah daerah Kabupaten Kuburai yang ada di Kalimantan Barat sebagai fungsional perencana di sana. Dan instansi saya saat ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kuburaya. Nah, beasiswa jalur beasiswa yang saat ini saya dapat, nanti akan saya jelaskan lagi. Ada beberapa jalur beasiswa yang ditawarkan oleh AAS. Nah, salah satunya adalah jalur yang saya ambil, yaitu jalur Equity Target Group, yang dimana di program itu menawarkan kepada awardee-nya melalui program ELTA Pathway di tahun ini. Sebelumnya juga sudah pernah AAS memberikan tawaran program ELTA Pathway, tetapi terpisah dari seleksi beasiswa AAS itu sendiri. Jadi ELTA-nya sendiri biasanya itu sebelum seleksi beasiswa AAS, jadi ikut program ELTA-nya terlebih dahulu, baru kemudian setelah selesai program ELTA, para apa ya sebutannya, para alumni setelah ELTA itu dianjurkan untuk mendaftar kembali ke program seleksi beasiswa AAS. Namun sejak tahun 2026 program ELTA dan seleksi AAS itu langsung oleh pihak AAS dijadikan satu. Jadi prosesnya langsung pada saat itu juga seleksi ELTA dan beasiswa AAS bersamaan. Nah,
Jadi program ELTA itu adalah program pelatihan intensif, pelatihan bahasa Inggris intensif yang diberikan oleh pihak AAS. Di sini AAS bekerja sama dengan tempat pelatihan yang saat ini saya lakukan pelatihan, di mana saya sedang melakukan pelatihan di Bali saat ini, di IALF Bali lebih tepatnya. Itu ada apa ya, pelatihan intensif bahasa Inggris selama 3 sampai 6 bulan untuk para awardee yang bisa dikatakan membutuhkan membutuhkan apa ya, kebutuhan khusus terkait persyaratan bahasa Inggris sebelum menempuh kuliah di Australia. Jadi untuk kita bisa memperoleh syarat, batas syarat yang ditentukan oleh kampus-kampus yang ada di Australia, kita akan dilatih terlebih dahulu oleh pihak AAS agar lebih matang lagi nih persiapannya teman-teman. Seperti itu. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi apa itu program ELTA dan apa itu program ETG. Oke, next. Nah, jadi AS apa itu sih? Apa sih AS itu? Jadi AS adalah program beasiswa yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Australia untuk mahasiswa internasional. Ya, kita sebutannya jadi mahasiswa internasional ya, karena kita datang dari Indonesia menuju ke negara Australia. Jadi kita sebagai mahasiswa internasional jadinya di sana. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kenapa sebutannya internasional. Jadi berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah berkuliah di sana, mahasiswa internasional ini pembelajaran di kampus-kampus Australia itu terpisah dari para mahasiswa lokal. Jadi mereka ada kelas khusus internasional dan juga kelas khusus untuk mahasiswa lokal di sana. Seperti itu. Jadi kita tidak belajar belajar bersama dengan mahasiswa-mahasiswa Australia, tetapi kita dikumpulkan khusus mahasiswa-mahasiswa dari seluruh negara-negara di dunia di satu kelas khusus, kelas internasional. Bisa dari India, kebanyakan sih dari India katanya. India, Korea, Jepang, Singapura, China, seperti itu teman-teman. Makanya terbagi menjadi dua kelas mahasiswa internasional dan kelas lokal Australia. Yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kontribusi kepada pembangunan negara. Kenapa saya menekankan itu di sini? Karena Australia Award sendiri sangat menekankan kepada para awardee-nya untuk memberikan kontribusi penuh setelah selesai masa studi di Australia. Jadi kita diminta untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat setelah kita berkuliah di Australia dengan ide-ide yang sudah kita miliki, yang sudah kita dapatkan, pengetahuan yang juga sudah kita dapatkan dari selama masa kuliah di Australia, yang nantinya akan menjadi inovasi-inovasi baru. Bisa jadi inovasi baru, bisa jadi pengembangan dari hal yang sudah kita jalankan atau pemerintah Indonesia itu jalankan sendiri. Jadi akan menjadi lebih equitable, lebih berkelanjutan, sustainable, dan bisa mendongkrak pembangunan yang ada di Indonesia khususnya. Dengan cakupan biaya penuh, dukungan persiapan akademik, dan program pengembangan profesional. Jadi seluruh biaya yang kita keluarkan untuk selama proses mulai dari seleksi, kemudian PDT, pre-departure training, hingga ke proses perkuliahan nanti di Australia itu sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Australia. Bahkan pada saat kita seleksi nanti pun, pada saat kita wawancara, kita mengunjungi lokasi interview, lokasi seleksi interview, kita sudah ditanggung teman-teman.
mulai dari pesawat sampai ke akomodasi itu ditanggung penuh oleh pihak Australia Awards. Jadi benar-benar sangat sebaik itu pemerintah Australia kepada kita, para calon-calon ordinya. Kemudian dukungan persiapan akademik juga, jadi ya seperti biaya penuh tadi kita juga akan didukung oleh pemerintah Australia untuk persiapan akademiknya berupa buku-buku, fasilitas, dan lain-lain. Mereka akan membantu kita dalam persiapkan sebelum proses pembelajaran di kampus-kampus Australia nantinya, dan program pengembangan profesional jika diperlukan. Seperti misalnya saat ini yang regulernya sih, yang generalnya program pengembangan bahasa. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan di Australia, kita akan dilatih bahasa Inggris lebih advance lagi sebelum kita memulai perkuliahan. Pastinya dengan British English ya. Kemudian kita bakal dikenalkan lebih dalam tentang culture-culture di Australia, tentang apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita berangkat ke Australia. Nah, itu untuk saat ini saya juga masih belum sampai ke tahap itu karena saya masih ke proses pelatihan bahasa Inggris. Jadi setelah pelatihan nanti saya juga akan jelaskan lagi timeline-nya. Jadi setelah proses pelatihan bahasa Inggris, baru selanjutnya ke proses PDT atau pengenalan pra studi di Australia. Seperti itu teman-teman. Lalu program-program apa sih yang ditawarkan oleh Australia? Jadi Australia Award Scholarship itu tidak hanya untuk master degree, tetapi juga ada untuk PhD, untuk S3. Selain itu juga mereka menawarkan program Master Awards. Master itu juga terdiri dari dua program lagi, yaitu Master in Research dan Master by Coursework. Jadi terpisah dari dua bagian lagi dari Master Awards. Tentu saja itu berbeda. Yang research seperti yang S2 pada umumnya, kita membuat tesis, penelitian, dan lain sebagainya. Namun untuk yang coursework itu final examnya nanti berupa tes, final test, yang dimana kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu. Biasanya itu pengalaman dari teman-teman saya juga, biasanya itu sekitar ratusan pertanyaan dalam beberapa jam, dan itu esai semuanya. Jadi kita benar-benar effortful untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di final exam yang ya bisa dibilang setara dengan research yang kita lakukan selama beberapa tahun selama studi S2. Lalu juga ada Speed Site Master Program yang tidak berbeda dengan ya yang kita tahu, program LPDP juga menawarkan Speed Site Program. Juga di Indonesia sendiri juga ada Bappenas. Bappenas menawarkan Speed Site Master Program juga, yang sebagai contoh teman saya juga saat ini sedang melakukan perkuliahan Speed Site Master. 1 tahun pertama beliau berkuliah di UGM, lalu 1 tahun berikutnya beliau saat ini berkuliah di Jepang, di Universitas Internasional Jepang. Lalu super beginner departure training, nah itu kita akan diberikan program PDT sebelum kita melakukan perkuliahan di Australia nantinya. Itu mulai dari bahasa sampai ke culture, sampai ke persiapan untuk cuaca. Sana kita akan diinformasikan lebih lanjut apa sih yang mesti kita persiapkan sebelum kita melakukan perkuliahan di Australia. Lalu juga ada program coursework, short course, dan ya saya juga sudah jelaskan tadi. Oke. Seperti itu teman-teman, program-program ditawarkan oleh Australia Award Scholarship. Oke, next. Lalu kenapa sih kita memilih AS? Apa saja sih yang ditawarkan, fasilitas yang ditawarkan oleh AS? Nah, jadi AS ini akan
mendukung kita dalam program pembangunan strategis nih teman-teman. Jadi nanti AS juga sebelum kita menulis esai, AS itu sudah menyediakan, menawarkan beberapa program-program prioritas yang menjadi main idea kita dalam penulisan esai nantinya. Nanti akan saya jelaskan juga di slide berikutnya. Jadi ada beberapa program-program prioritas, salah satunya ya program yang berkaitan dengan lingkungan, program-program pembangunan ekonomi, yang itu nanti menjadi bisa teman-teman pilih sebagai main idea teman-teman agar esai yang teman-teman buat itu tidak keluar dari skup yang diinginkan oleh pemerintah Australia dalam seleksi Australia Awards. Nah, kemudian dukungan finansial dan dukungan non-finansial yang komprehensif. Jadi dukungan finansial ya sudah seperti yang jelas-jelaskan tadi, pemerintah Australia sangat mendukung penuh finansial teman-teman sejak seleksi beasiswa Australia Award hingga proses pembelajaran di kampus-kampus di Australia. Nah, for your information, stipend yang akan kita dapatkan kurang lebih sekitar 99, sekian dolar gitu ya per harinya, yang atau yang biasanya sih dari pengalaman teman-teman tuh dapatnya baru dapat dicairkan tuh setelah 2 minggu, biasanya cair masuk ke rekening setelah per 2 minggu. Jadi per 2 minggunya teman-teman di Australia itu bisa dapat sekitar 1.300-an US dollar. Dan itu pun di tahun 2026 katanya, menurut informasi yang saya dapat itu ada kenaikan sekitar 5% dari stipend yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Karena ya menimbang dengan kondisi perekonomian dunia saat ini, jadi pemerintah Australia juga melakukan adjustment, penyesuaian kepada para awardee-nya dalam hal ini ya berupa dukungan finansial seperti itu teman-teman. Karena sebagai informasi juga, beberapa tempat di Australia itu memiliki gaya hidup yang cukup tinggi. Jadi ya bisa dikatakan sebanding lah dengan stipend yang kita dapatkan. Nah, ada informasi juga pada saat pertama kali kita sampai di Australia, kita mendapat sekitar 5.000 dolar Australia sebagai modal awal kita untuk mempersiapkan segala kebutuhan kita yang ada di Australia, mulai dari akomodasi, tempat tinggal, terus peralatan-peralatan yang mendukung kita selama proses pembelajaran nantinya, dan juga atau buku-buku yang kita butuhkan untuk proses perkuliahan, lalu juga pakaian yang kita butuhkan selama musim dingin, musim panas, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi modal awal kita untuk memulai perkuliahan kita di Australia nantinya. Lalu dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah Australia. Apa itu dukungan finansial? Jadi nanti kita akan mendapat berupa mentor, juga personal mentor di sana yang akan membantu kita dalam mensupport segala kebutuhan mental kita di sana. Jadi seperti misalnya kita ada permasalahan pola hidup, permasalahan kebiasaan, permasalahan cuaca, mungkin kita bisa mengkonsultasikan segala keresahan-keresahan kita di sana kepada mentor. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Lalu juga ada kualitas pendidikan kelas dunia, yang nanti juga akan saya jabarkan beberapa universitas yang ada di Australia yang ya, berdasarkan ranking dunia dan ranking yang ada di Australia. Lalu pengalaman hidup multikultural, membangun jaringan global, karena mahasiswa-mahasiswa Australia itu dari berbagai negara, teman-teman. Jadi saat inilah kesempatan kita untuk membangun jaringan secara global. Kita bisa mengumpulkan banyak sekali jaringan-jaringan dari seluruh dunia. Kita bisa membangun kerjasama bersama mereka. Itulah saat yang tepat untuk kita melakukan kerjasama secara global.
Lalu pathway untuk kontribusi nyata pasca studi. Di Australia Award sangat membantu kita dalam memberikan apa ya, dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Mereka akan sangat membantu kita, mensupport kita biar agar ilmu yang kita dapatkan itu akan bisa berkontribusi penuh kepada tempat asal kita. Lalu juga setelah kita lulus, kita akan secara otomatis tergabung dalam Ikatan Alumni Australia Awards. Jadi itu dari alumni berbagai universitas yang ada, yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia di dalamnya. Jadi akan tergabung dalam komunitas alumni tersebut secara otomatis, yang nantinya juga akan mendapatkan beberapa informasi-informasi berupa bisa kadang berupa kompetisi, misalnya kompetisi penulisan jurnal, kemudian juga tawaran-tawaran kerjasama, kemudian kalau berupa kerjaan-kerjaan juga, ya seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita lulus pun kita masih terikat dengan Australia Awards, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini adalah beberapa kampus yang ada di Australia beserta rankingnya. Ada Melbourne, Queensland, Sydney, hingga Adelaide. Dan ya di sini masih kampus-kampus yang bisa dikatakan masih yang sebelum terbaru ya, belum terupdate lah ini ya. Tapi gambaran ranking dan gambaran kampus-kampus terkenal yang ada di Australia itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk Melbourne sendiri itu berada di peringkat ke-37 dunia sebagai kampus yang ya lumayan famous lah di dunia. Dan juga ya sebanding dengan persyaratan untuk masuk ke Universitas Melbourne. Karena informasi yang saya dapat, Universitas Melbourne ini persyaratan IELTS-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kampus-kampus selain di kampus-kampus lain yang ada di Australia. Ya seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah daftar Group of 8 kampus-kampus yang ada di Australia. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut saja. Nah, ini jadi timeline berdasarkan pengalaman yang saya alami beserta dengan teman-teman yang sudah mulai melakukan perkuliahan di Australia. Jadi dimulai dari seleksi administratif dan esai pada saat seleksi pertama. Jadi teman-teman sudah bisa mengakses website AS sejak Februari kemarin kan. Jadi teman-teman sudah boleh mulai mencicil administratif yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk seleksi Australia Award, beasiswa Australia Award. Lalu juga bisa memulai mencicil penulisan esai di sana. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada saat menulis esai itu di websitenya teman-teman bisa apa ya, bisa seperti misalnya belum selesai nih, jadi bisa di close dulu, nanti bisa teman-teman lanjutkan lagi di hari-hari berikutnya sampai ke akhir penutupan seleksi administratif Australia Award. Jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman masih belum fix nih esainya, jadi teman-teman belum mau mengakses websitenya terlebih dahulu karena masih belum siap esainya. Kalau bisa sih saran saya tetap dibuka saja teman-teman, biar teman-teman bisa melihat informasi-informasi yang update di sana, apa saja sih persyaratan yang dibutuhkan untuk seleksi AAS tahun ini. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap bisa teman-teman resume esai yang sudah teman-teman tulis di websitenya. Kemudian tahap kedua ada tahap interview. Setelah teman-teman lolos seleksi tahap pertama, teman-teman akan
lakukan seleksi kedua, yaitu interview dan study readiness. Interview berupa tanya jawab mengenai esai yang sudah teman-teman tulis. Jadi teman-teman harus memahami apa sih yang teman-teman tulis di esai tersebut, dan bisa teman-teman jelaskan lebih lebih rinci, lebih dalam melalui interview dengan examiner nantinya. Lalu juga tahap berikutnya ada bukan berikutnya sih, tahap yang bersamaan dengan interview ada tahap studi readiness. Jadi teman-teman akan ditanyai secara personal tentang kesiapan teman-teman sebelum persiapan teman-teman untuk memulai perkuliahan di Australia nantinya. Mulai dari bagaimana teman-teman bisa melakukan time scheduling, menyusun time schedule teman-teman pada saat proses perkuliahan nanti, bagaimana cara teman-teman memanage waktu, bagaimana teman-teman bagaimana cara teman-teman belajar nantinya di sana. Nah, seperti itu. Itu akan dilakukan tanya jawab pada saat studi readiness. Bagaimana teman-teman menghadapi four season nantinya di sana. Apa yang akan teman-teman lakukan. Nah, seperti itu. Oke, setelah selesai di dua seleksi tersebut dan setelah teman-teman mendapatkan email bahwa teman-teman sudah lulus seleksi Australian Awards, teman-teman akan melakukan proses selanjutnya, yaitu PDT. PDT ini sendiri, saya berada di tahap sebelum PDT bahkan. Jadi PDT ini sendiri adalah tahap persiapan, perkenalan, culture-culture yang ada di Australia, lalu persiapan bahasa Inggris kalau misalnya IELTS teman-teman masih belum mencapai standar requirement dari kampus-kampus yang teman-teman pilih, maka pihak AAS akan membantu teman-teman dalam mengenhance kemampuan bahasa Inggris teman-teman, bahkan menyediakan tes seleksi tes IELTS-nya lagi secara gratis oleh pihak Australia Awards, yang nantinya akan menjadi penentu teman-teman bisa lolos di persyaratan kampus-kampus yang teman-teman pilih. Seperti itu. Lalu juga ada in Australia PDT. Setelah kita selesai PDT di Indonesia, lalu kita sudah mulai berada di Australia, di sana akan dibekali lagi dengan in Australia PDT, teman-teman. Sebagai untuk make sure kalau teman-teman itu dapat pembekalan secara nyata di sana nanti, mungkin karena saya belum sampai ke tahap ini, masih berupa sharing-sharing dari teman-teman yang sudah berkuliah di sana. Jadi ini merupakan pembekalan lebih lanjut mengenai kultur yang ada di Australia, mengenai four season yang ada di Australia, dan proses belajar mengajar yang ada di Australia. Seperti itu. Kemudian ada introductory academy program, seperti kalau di sini orientasi. Kita akan diberikan orientasi selama beberapa bulan di sana sebelum memulai perkuliahan secara akademik. Jadi kita akan dibawa oleh pihak kampus untuk melihat fasilitas-fasilitas kampus, mengenal bagaimana kultur pembelajaran yang ada di Australia, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita juga akan mendapatkan student contact officer, seperti saya sebutkan tadi, berupa seorang mentor yang akan membantu kita, baik itu secara mental, pokoknya secara personal akan membantu kita selama proses pembelajaran yang ada di Australia. Jadi ini benar-benar diayomi secara care oleh pemerintah Australia kepada para awardinya, agar bahkan secara mental pun mereka perhatikan. Ini sudah bentuk yang ya bisa dikatakan benar-benar sangat luar biasa sekali dari pemerintah Australia kepada kita para awardinya, teman-teman. Dan selanjutnya tahap berikutnya kita memulai perkuliahan di kampus pilihan teman-teman. Seperti itu kira-kira timeline yang sudah berdasarkan dari sharing-sharing dari teman-teman yang sudah memulai perkuliahan di sana.
kira-kira kurang lebih seperti ini teman-teman timelinenya. Oke, selanjutnya apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi pertama-tama pastinya legalisir ijazah dan transkrip yang sudah diterjemahkan. Biasanya beberapa kampus yang ada di Indonesia itu sudah menyediakan ijazah dan transkrip yang sudah bilingual teman-teman. Nah, jadi tinggal teman-teman fotokopi dan legalisir fotokopian ijazah dan transkrip nilainya. Namun perlu teman-teman perhatikan lagi, ada beberapa persyaratan IPK yang pastinya teman-teman sudah mempersiapkan untuk apa ya, berada di syarat minimal IPK yang menjadi syarat minimal seleksi AS. Untuk yang GOI, Government of Indonesia, ini jalur yang kalau misalnya teman-teman bekerja di sektor pemerintahan, untuk master 2,9, untuk PhD 3 IPK-nya, IPK minimal. Kemudian ada equity target groups. Nah, equity target groups ini apa? Jadi teman-teman yang berada di wilayah-wilayah tertentu mendapatkan seperti apa ya, prioritas dari pemerintah Australia untuk sebagai tempat-tempat yang bisa dikatakan masih perlu perhatian khusus, seperti misalnya beberapa tempat yang ada di Sulawesi, beberapa kawasan yang ada di Sumatera seperti daerah Lampung, daerah selatan Sumatera sih kebanyakan tuh. Kemudian untuk di Kalimantan sendiri, di daerah Kalimantan Barat tempat saya, Kalimantan Kalimantan Selatan ya, kalau nggak salah ya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Lalu daerah-daerah timur seperti daerah Maluku, Nusa Tenggara, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam kelompok ETG, Equity Target Groups, di mana kita mendapatkan privilege, persyaratan seleksinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang jalur non-targeted atau reguler. Teman-teman lihat sendiri di sini. Oke, lalu yang perlu teman-teman siapkan lagi adalah akta lahir, kemudian ID card, KTP, akta lahir kalau memang di tahun 2026 kemarin sih kalau nggak salah, 2025 kemarin tidak perlu melakukan terjemahan, jadi langsung saja di fotokopi dan legalisir, lalu diupload ke website pendaftaran seleksi administrasinya. Lalu ada sertifikat TOEFL atau TOEFL IBT atau IELTS. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan IELTS, itu sudah menjadi bekal khusus buat teman-teman. Jadinya kalau misalnya teman-teman sudah memperoleh IELTS dengan skor minimal persyaratan yang diberikan oleh kampus-kampus yang ada di Australia, biasanya teman-teman cuman diberikan rentang waktu PDT yang lebih singkat dibandingkan dengan para URD yang masih membutuhkan syarat IELTS sesuai persyaratan di kampus-kampus tertentu. Misalnya, kalau teman-teman sudah memperoleh nilai IELTS 6,5 hingga 7,5, biasanya teman-teman hanya perlu melakukan PDT beberapa minggu untuk pembekalan sebelum pra-studi di Australia. Hanya berupa pembekalan tertentu saja. Jadi bukan pembekalan seleksi bahasa Inggris lagi. Namun kalau misalnya teman-teman masih belum memperoleh nilai IELTS sesuai dengan syarat minimal kampus pilihan teman-teman, jadi pihak AAS akan memberikan pelatihan intensif bahasa Inggris di Bali biasanya selama 3 bulan sampai seperti saya 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Ya, seperti itu teman-teman. Lalu perlu dipersiapkan juga CV, CV standar saja, CV yang berupa penjabaran
dari background pendidikan dan background pekerjaan teman-teman, atau kalaupun masih fresh graduate atau belum bekerja, bisa teman-teman jabarkan organisasi-organisasi apa saja sih yang sudah teman-teman ikuti selama proses kuliah S1, kuliah di tempat di studi sebelumnya. Lalu juga bisa jelaskan kalau misalnya masih belum cukup organisasi-organisasi tertentu, bisa teman-teman jelaskan, bisa teman-teman jabarkan dengan tempat-tempat magang teman-teman atau komunitas-komunitas teman-teman. Jadi apapun yang berkaitan dengan personal teman-teman yang bisa menguatkan, bisa meyakinkan kalau teman-teman itu merupakan worthy yang potensial. Seperti itu teman-teman. Teman-teman sampaikan, teman-teman jabarkan di dalam CV teman-teman. Lalu yang paling penting adalah persiapan esai. Biasanya Australia Awards akan menyediakan poin-poin pertanyaan untuk mengguidance teman-teman dalam proses pembuatan esai. Jadi agak sedikit berbeda dari LPDP, walaupun saya belum pernah mengikuti seleksi beasiswa LPDP, tetapi berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah melakukan seleksi LPDP, itu berbeda dengan esai yang ditulis di AS. Jadi AS sudah mengguidance teman-teman berupa pertanyaan-pertanyaan tertentu, biar esai yang teman-teman buat itu tidak melenceng dari apa yang diinginkan oleh Australia Awards. Lalu review report kalau misalnya teman-teman sudah bekerja, jadi ada seperti surat rekomendasi lah dari tempat bekerja dan dari kampus teman-teman. Teman-teman datang saja ke kampus-kampus teman-teman sebelumnya untuk mendapatkan referral report, tanda tangan dari satu dosen yang bisa saja menjadi pembimbing akademik teman-teman sebelumnya. Teman-teman mintakan sebagai persyaratan untuk pendaftaran seleksi beasiswa AS. Lalu di tempat kerja teman-teman, biasanya di kepala manajer atau misalnya direktur, atau misalnya di tempat kerja pemerintahan, kepala badan atau kepala dinas misalnya, atau kepala biro, seperti itu teman-teman. Lalu juga nominating agency declaration, ini formatnya juga sudah disiapkan. Formatnya juga sudah disiapkan oleh pihak Australia Awards, jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan format yang ada, bisa teman-teman download nanti di websitenya. Dan terakhir untuk yang ASN, lampirkan juga SK pengangkatan teman-teman. Seperti itu. Itu ya, sebagian besar ini sih persyaratan yang dibutuhkan. Namun ETG sendiri ada beberapa jalur lain selain jalur daerah khusus, seperti misalnya disabilitas. Jadi ada persyaratan sendiri yang dibutuhkan untuk teman-teman disabilitas sebagai apa ya, sebagai bukti dari biasanya dari rumah sakit atau dari dokter, agar teman-teman tergabung ke dalam jalur ETG. Atau ada juga perempuan dengan apa ya, perempuan sebagai kepala keluarga. Ya, jadi perempuan yang menanggung kebutuhan keluarga itu juga tergolong ke dalam ETG, Equity Target Group. Biasanya juga akan diberikan persyaratan khusus di dalam pemberkasan di seleksi AS. Nanti teman-teman coba akses saja, karena untuk yang pengalaman saya pribadi, saya diminta berdasarkan KTP saja, karena termasuk ke dalam daerah ETG. Jadi untuk yang selain itu mungkin bisa disesuaikan dengan apa saja yang diminta dalam website nantinya, bisa teman-teman akses sendiri. Kemudian ada juga Putra Putri Papua sebagai salah satu juga
yang termasuk ke dalam ETG, Equity Target Group. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, lalu yang perlu teman-teman siapkan sebagai poin penting adalah CV dan esai, karena ini yang jadi pertimbangan pada saat seleksi administratif dan seleksi interview nantinya. Jadi interview itu pun nanti akan tidak jauh melenceng dari apa yang sudah teman-teman tulis di esai dan di CV. Biasanya examiner akan lebih menggali lebih dalam mengenai apa yang sudah teman-teman tulis. Jadi apa saja yang perlu disiapkan di CV, tuliskan deskripsi singkat tentang profil teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, background pendidikan, background pekerjaan, dan kalau masih fresh graduate bisa dengan aktivitas sosial, organisasi atau komunitas, atau pengabdian kepada masyarakat. Teman-teman bisa jabarkan lebih dalam di sana. Lalu juga perlu teman-teman jabarkan juga mengenai soft skill yang teman-teman miliki. Soft skill misalnya di desain atau di soft skill menulis dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya akademik tapi juga non akademik perlu teman-teman jabarkan di CV. Seperti itu teman-teman. Lalu juga ya sudah. Oh ya, bisa juga teman-teman lampirkan atau jabarkan juga apa saja yang sudah teman-teman hasilkan atau teman-teman publish. Bisa itu berupa jurnal, karya tulis, atau ya kalau saya pribadi kemarin saya menjabarkan dokumen-dokumen yang sudah pernah saya hasilkan selama saya bekerja di pemerintahan, report triwulanan atau report tahunan yang sudah saya hasilkan. Nah, itu saya jabarkan di sana. Jabarkan saja, tidak perlu dijelaskan lebih dalam apa yang sudah teman-teman tulis, cukup beritahu saja judul dan di mana teman-teman publish. Seperti itu teman-teman. Lalu pembuatan esai. Nah, jadi poin-poin yang perlu teman-teman tulis di dalam esai itu selain selain ide-ide menarik, ide yang unik yang teman-teman miliki, karena saya yakin teman-teman di sini pasti memiliki ide-ide yang menarik. Teman-teman juga perlu mengetahui permasalahan yang sedang teman-teman hadapi, permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi berdasarkan dari permasalahan yang sudah teman-teman jabarkan, nantinya di poin-poin berikutnya, poin-poin pertanyaan berikutnya tidak melenceng jauh dari apa yang sudah teman-teman jabarkan di permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi sebagai scoop pembatas teman-teman biar tidak berbicara terlalu luas atau terlalu keluar jalur teman-teman. Kemudian menjabarkan kontribusi yang sudah dilakukan, baik itu biasanya sih kontribusi yang sudah teman-teman lakukan di tempat kerja yang lebih kuat sih. Tapi kalau misalnya teman-teman masih fresh graduate, bisa berupa pengalaman dari magang, apa yang sudah teman-teman lakukan selama magang. Jadi apa yang sudah teman-teman berikan, kontribusi teman-teman selama magang, itu juga bisa menjadi penguat kalau misalnya teman-teman masih fresh graduate. Jadi jangan minder kalau teman-teman masih belum punya pengalaman pekerjaan, teman-teman masih mendapatkan kesempatan bisa melalui dari pengalaman magang, organisasi, dan pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Kemudian juga bisa menambahkan data dukung atau evidence yang dapat memperkuat analisis teman-teman. Dan nantinya itu akan meyakinkan para examiner nantinya. Kalau misalnya apa yang sudah teman-teman hasilkan tuh ternyata konkret. Seperti itu teman-teman. Kemudian juga menjelaskan kenapa memilih program studi dan course tersebut. Jadi program studi dan course yang teman-teman pilih itu dapat memperkuat apa yang menjadi ide teman-teman. Misalnya sebagai contoh, kalau di saya perencanaan, saya mengambil urban planning, biar
kemampuan dalam menciptakan perencanaan-perencanaan dan rekomendasi pembangunan kepada stakeholder nantinya dapat lebih lebih diperkuat setelah melakukan perkuliahan di Australia, seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar memilih kampus, tetapi juga teman-teman mesti mengetahui alasan kenapa teman-teman memilih kampus tersebut. Menjabarkan apa saja rencana yang akan teman-teman lakukan setelah studi di Australia, baik itu rencana jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Jadi teman-teman harus tahu apa yang akan teman-teman lakukan untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah teman-teman dapat setelah studi di Australia. Kemudian poin terakhir, mengetahui hambatan yang mungkin terjadi serta solusinya. Jadi dalam teman-teman mengimplementasikan rencana teman-teman tadinya, pasti akan menemui hambatan-hambatan tertentu yang akan menghalangi teman-teman dalam mengimplementasikan apa yang ingin, ide-ide yang teman-teman miliki. Tapi juga tetap teman-teman pikirkan solusi terbaiknya dari hambatan-hambatan yang mungkin terjadi, karena itu untuk mengukur bagaimana teman-teman secara bijak dan secara solutif memikirkan hambatan tersebut menjadi peluang, seperti itu teman-teman. Dan ini yang sudah saya jabarkan ini merupakan beberapa rangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang saat saya mendaftar untuk seleksi AS. Nah, seperti ini kira-kira jabaran dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pihak AS. Seperti itu teman-teman. Lalu, nah ini yang seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi AS itu akan menyediakan beberapa priority field of study sebagai guidance teman-teman, sebagai main idea teman-teman, agar apa yang akan teman-teman tulis di esai nanti tidak melenceng jauh dari yang apa yang diinginkan oleh AS. Ada equitable and sustainable economic transformation, ada climate resilient communities, dan strong institution. Ya, ini juga bisa teman-teman lihat di website AS. Mereka sudah menyediakan tabel ini di sana. Jadi tinggal teman-teman pelajari lebih dalam lagi sebelum teman-teman menyiapkan esai teman-teman. Oke, next. Nah, ini possible question yang bisa teman-teman siapkan pada penulisan esai. Ini pertanyaan yang kemarin pada saat saya mendaftar untuk seleksi AS. Jadi ada kenapa memilih kampus dan mata kuliah tersebut, mata kuliah yang jadi pilihan teman-teman, lalu bagaimana hasil studi nanti akan berkontribusi kepada karir teman-teman, lalu juga kontribusi terhadap permasalahan dan apa implementasi sebagai solusi teman-teman dalam menghadapi tantangan tadi di tempat kerja teman-teman atau di lingkungan teman-teman lah, bukan cuma tempat kerja. Bagaimana implementasi teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian juga memberikan practical examples yang berupa tadi rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang setelah perkuliahan nantinya. Dan poin kelima, tantangan yang mungkin akan teman-teman hadapi, serta bagaimana cara teman-teman untuk melakukan tindak lanjutnya, bagaimana teman-teman menghadapi tantangan tersebut. Seperti itu teman-teman. Ini adalah possible question yang mungkin masih belum berubah tahun ini, karena untuk bisa mengakses ini teman-teman harus menyelesaikan administratif terlebih dahulu.
Jadi saya juga belum tidak bisa memastikan apakah pertanyaan yang di website AS itu masih sama dengan tahun sebelumnya atau tidak, tapi kurang lebih poin-poin yang dibutuhkan selama seleksi esai itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, jadi teman-teman tinggal jawab di eh, kolom-kolom tersebut, di pertanyaan-pertanyaan tersebut, sesuaikan dengan batas maksimal dari ketentuan kata yang diminta oleh di tiap-tiap pertanyaan. Karena LPDP sendiri yang saya tahu juga diberikan maksimal words 2000 kata kalau nggak salah ya. Jadi untuk di AS sendiri, tiap poin-poin pertanyaan itu memiliki batas maksimal katanya juga, teman-teman. Jadi perlu teman-teman ringkas sedemikian rupa, tidak terlalu panjang namun tidak terlalu pendek juga. Teman-teman sampaikan secara jelas, konkret, dan secara mudah dimengerti, tidak terlalu melenceng jauh dan tidak terlalu muluk-muluk. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Lalu juga perlu teman-teman implementasikan adalah pada saat penulisan esai itu berupa metode STAR. Ini teman-teman, STAR method. Teman-teman harus memulai dengan situasi sebagai perkenalan di penulisan tiap pertanyaan tersebut, bagaimana kondisi saat ini, bagaimana situasi di tempat-tempat teman-teman bekerja misalnya, atau di tempat-tempat daerah teman-teman masing-masing. Teman-teman jelaskan di dalam esai situasinya seperti apa. Lalu juga ada task, teman-teman deskripsikan em, ekspektasi yang diperlukan terhadap situasi yang sudah teman-teman jabarkan sebelumnya. Jadi kondisi terbaiknya itu, kondisi idealnya seperti apa sih yang perlu teman-teman hasilkan atau daerah butuhkan. Seperti itu, teman-teman. Lalu kemudian ada action, jelaskan apa yang akan teman-teman lakukan dari permasalahan kondisi ideal tersebut, permasalahan dan kondisi ideal tersebut. Jadi teman-teman jelaskan apa yang akan teman-teman lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Dan terakhir, result yang akan daerah atau misalnya masyarakat akan dapatkan atau daerah yang akan dapatkan dari hasil yang sudah teman-teman lakukan di action tadi. Ya, teman-teman harus, kalau bisa sih saya sarankan untuk mencantumkan STAR method di penulisan esai teman-teman. Oke, nah ini contoh esai yang sudah saya tulis. Mungkin nanti bisa Kak Catherine bantu untuk share paparan ini kali ya, sebagai panduan juga teman-teman untuk menulis esai teman-teman nantinya. Jadi saya mencantumkan situation, task, action, dan result di setiap pertanyaan. Sebagai contoh, ya bisa teman-teman lihat sendirilah nanti. Karena akan makan durasi kalau saya jelaskan lebih dalam. Di sini saya memberikan contoh ada 3 pertanyaan. Di pertanyaan pertama, pertanyaan ketiga, dan pertanyaan kelima, yang berupa penjabaran-penjabaran tantangan di pertanyaan kelima. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Persiapan penulisan esai hingga perkenalan tentang Australia Worship berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan informasi yang sudah saya dapat dari teman-teman yang sudah memulai perkuliahan atau yang sudah menjadi alumni mungkin dari Australia Scholarship. Oke, oke, closing statement. Luck is what happen when preparation meets opportunity. But make sure you still tetap berpegang teguh kepada Tuhan, tetap serahkan hasil yang terbaik kepada Tuhan. Karena semua ketentuan berada di tangan Tuhan. Tetap lakukan, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap serahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian penjabaran
singkat mengenai Australia World Scholarship dari saya.